Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau belajar memanfaatkan ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita sudah belajar tentang array dan juga sudah belajar tentang looping ya. Mungkin tambahannya kita juga sudah belajar tentang bootstrap. Mungkin baru sedikit bootstrap ya. Tapi di praktikum juga sudah sempat dibahas. Kita coba praktekkan semua itu ke dalam sebuah simulasi ya, walaupun simulasinya belum 100% nanti ya. Jadi pertama-tama mungkin kita siapkan folder, terus kita buat file baru. Index.php seperti ini, di dalamnya server ya tentunya. Dan nanti diaksesnya pakai server karena yang kita gunakan nanti kode-kode PHP juga kita inputkan atau kita includekan atau kita masukkan ke dalam coding kita ya. Jadi kalau bisa ya ada PHP-nya ya. Mungkin perlu kita besarkan ya ini. Oke. Mungkin cukup satu halaman ini aja. Terus kita masukkan bootstrap ke dalamnya ya. Mungkin sekarang pakai cara yang CDN saja alias yang online. Jadi di sini kita masukkan bootstrapnya yang CSS ya. Copy paste dari itu tadi ya. Jadi bootstrap itu bisa di-download sehingga bisa dijalankan secara offline. Tapi kalau kita pakai yang ini harus dijalankan secara online ya teman-teman. Jadi kalau internetnya tidak ada ya nggak bisa jalan ini. Karena ini mengakses file yang ada di dalamnya internet ya. Oke, JavaScript dan CSS dari Bootstrap sudah kita masukkan. Kita save. Berikutnya kita lanjutkan. Mungkin salah satunya kita terapkan fitur nav mungkin di dalam Bootstrap ini kita sudah punya nav yang tinggal disesuaikan ya. Mungkin nav yang Oke, jadi ini macam-macam ya, silakan Anda pelajari. Ini saya masukkan yang paling atas sendiri nih ya, yang sudah ada search bar-nya, ada tombolnya, drop down dan lain-lain. Jadi Anda nggak perlu buat sendiri nih ya teman-teman, CSS-nya seperti apa ini ya, ini bisa dibantu pakai Bootstrap. Nah ini kita coba pakai, kodenya juga sudah disiapkan, kode HTML-nya ya. Coba kita masukkan ke dalam website kita. Kita tata dulu ya biar rapi. Mungkin div-nya ini kurang masuk. Tunggu. Saya mana tadi? Ini ya sampai sini ya. Oke, mungkin nav div-nya seperti itu. Kita save. Jadi kalau nav-nya kita tutup jadinya seperti ini ya. Di dalam body kita masukkan nav yang ada dari sini ya. Anda bisa copy klik ini atau di drag drop kayak tadi. Silahkan. Kita coba aja, kita lihat tampilannya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ada navbar, home, link, dropdown seperti ini. Ini kita mungkin supaya lebih kelihatan. Ini supaya lebih kelihatan aja kita terapkan border ya. Sekalian kita coba-coba. Jadi di dalam Bootstrap juga ngatur border ya. Biar kelihatan batas dari navbarnya kita kasih border. Ini ya, silakan dibaca sendiri ya. Bordernya seperti apa nih banyak. Jadi silakan lakukan pencarian. Jadi Bootstrap itu penjelasannya atau dokumentasinya sangat lengkap menurut saya. Jadi tinggal dicari saja. Jangan alergi sama bahasa Inggris ya teman-teman. Sekali lagi, lebih baik Anda belajar, kemudian ketika nemu kesulitan tanya daripada Anda menolak sama sekali untuk belajar bahasa Inggris. Oke, kemudian kita
terapkan bordernya. Jadi ini sudah ada kelasnya kan di dalam nav, kita tambahin aja. Pertama-tama kita tambah kelas border, ini untuk supaya bordernya muncul. Lalu kita kasih warna dengan cara border primary ya. Jadi cuma memberi border saja, harusnya kelihatan ya, jadi batasnya bordernya. Jadi ini mepet sekali dengan layar bordernya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya border ini saya hapus, misalnya kelas bordernya ini saya hapus, kan sudah ada border primary. Border yang ini saya hapus ya, kita coba. Nggak muncul ya teman-teman. Jadi kelas border ini untuk menampilkan memang garis tepinya ya, border itu garis tepi. Kemudian border primary ini untuk warnanya. Jadi harus ada dua-duanya ya, warna dan garis tepinya itu sendiri. Nggak saya otak-atik ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau otak-atik, mau belajar misalnya bagaimana caranya membuat drop down, oh ternyata seperti ini. Ada LI drop down seperti ini, di dalamnya ada UL seperti ini misalnya. Nah, silakan teman-teman pelajari sendiri, tidak ada masalah. Saya cuma membuat seperti itu biar lebih apa ya, lebih agak realistis saja. Gitu ya. Mungkin habis itu di dalamnya body juga sebelumnya script ini dan setelahnya nav kita buat main. Ini kenapa kok ikut-ikut? Oke. Jadi ada main seperti ini ya teman-teman. Mainnya sama, kita aplikasikan Bootstrap juga, kita kasih kelas apa namanya ini, container. Ini kalau kita jalankan harusnya nanti ini lebih itu ya, seperti nanti menampung yang mau kita tampilkan supaya lebih responsif ya. Jadi kontainer ini kalau di Bootstrap ini penting supaya isi dari web kita responsif. Nah, tadi kita mau mencoba melakukan apa? Memasukkan array dan menggunakan looping ya. Jadi array itu datanya kita masukkan ke dalam webnya, tapi tidak kita buat satu demi satu, melainkan pakai looping. Tapi sebelumnya mungkin kita coba deh, kalau kita masukkan satu demi satu bagaimana ya. Jadi misalnya yang lain ini kita tutup biar nggak terlalu memenuhi layar. Oke, mungkin gini saja ya. Mungkin kita masukkan, jadi kode PHP-nya sebenarnya bisa ditaruh di atas, tapi biar dekat ya, saya masukkan di sebelumnya main seperti ini. Jadi misalnya saya punya kode array, anggap aja alat dan bahan gitu ya. Kita singkat jadi alba gitu ya. Alat bahan ya. Seperti kita pelajari sebelumnya bahwa nama variabel itu terserah kita ya. Nggak ada sebenarnya ini nggak ada aturan harus ditulis alat dan bahan ini lengkap, itu nggak ada. Bisa kita singkat-singkat aja ya. Pokoknya kita tahu. Nah kalau misalnya kurang paham apa itu alba ya, bisa kita kasih penjelasan dengan menggunakan komen seperti ini ya, alat dan bahan. Nah, misalnya seperti itu. Ini berupa array alat dan bahannya. Oke. Misalnya alat dan bahan membuat pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kurang lebih yang kita butuhkan tentunya solar panelnya ya. Mungkin biar lebih bagus S-nya besar. Solar panel, koma, mungkin gini deh, solar panel. Terus kemudian mungkin butuh kabel ya. Terus kemudian butuh
baterai untuk menampung listrik yang dihasilkan solar panelnya. Terus mungkin butuh kontrol panel di sini kontrol untuk kontrol tegangan arus listriknya dan lain-lain ya. Oke, mungkin sementara ini aja teman-teman ya, arraynya seperti ini. Nah, kalau kita coba tampilkan satu-satu, mungkin di sini kita manfaatkan tabel aja ya. Kita manfaatkan tabel. Tabelnya kita buat 100% ya. Berarti kita kasih style seperti ini. Terus kita kasih, mungkin nggak usah T head the body, langsung aja TR ya. Di sini baru kita kasih TH untuk judul dari kolomnya. Misalnya alat dan bahan solar panel misalnya. Terus kemudian kalau kita ketik satu-satu kita bisa ulangi ya, tr /tr td /td, kita tulis satu-satu karena ini alba ya, kita ulangi sebanyak 1 2 3 4 kali. Kalau di dalam alat bahan ini ada 10 ya diulangi 10 kali, kalau di alat bahan ini ada 100 ya diulangi 100 kali ya. Apa yang diulangi ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, tapi ingat variabelnya ini adalah kode PHP. Nah, kode PHP kita bisa manfaatkan seperti ini teman-teman. PHP echo gini kan ya, titik koma, menutup echo-nya, lalu kita tutup PHP-nya. Jadi dari sini sampai sini adalah kode PHP, yang lain ini main ini ya, main pembuka sampai main penutup adalah kode HTML. Nah, ini kita ulangi bawahnya. Jadi nanti ada kode-kode PHP, di antaranya kode-kode HTML ya. 1 misalnya kayak gitu ya. 0 1. Mungkin kita lanjutkan berikutnya, tapi yang berikutnya ini saya beri contoh bahwa sebenarnya kalau kita mau menampilkan sebuah variabel, atau nggak harus variabel sih, bisa melakukan penjumlahan, perkalian dan operasi yang lain, tapi langsung ditampilkan, itu kita bisa singkat dengan begini saja. Ekonya kita hapus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Titik komanya nih boleh ada, boleh tidak. Ya, kita lanjutkan array kedua. Lalu begitu juga yang terakhir ini array ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang kita ulang. Mungkin kalau Anda mau tambah nih, wah, nanti jelek ini hasilnya. Kita coba dulu ya hasilnya bagaimana. Jadi ini mungkin saya ulangi lagi, ini adalah singkatan. Kalau Anda langsung mau menampilkan sesuatu bisa pakai cara seperti ini. Jadi Anda nggak usah nulis echo. PHP-nya juga diganti dengan tanda sama dengan, jadi penulisannya lebih singkat ya. Jadi kalau kita coba tampilkan, nah seperti ini ya teman-teman. Alat dan bahannya seperti ini. Oke teman-teman ya. Kalau misalnya Anda mau buat semuanya rata tengah, nah ini satu-satu ya teman-teman ya. Style sama dengan text center misalnya. Text center ini kode dari style ganti kelas ya. Ini kode dari Bootstrap juga, text center ini.
Jadi Anda mau pakai style text align center boleh, atau Anda pakai kelasnya Bootstrap juga boleh. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau mau ngubah-ngubah harus dirubah semuanya gitu ya. Kalau di sini ada 100 item ya harus ditambahi 100 item gitu ya. Jadinya seperti ini. Oke. Mungkin ini salah satu bentuknya. Kalau mau dikasih border, nah kita bisa manfaatkan bordernya dari si bootstrap lagi sama kayak tadi ya. Nanti kita tambah kelas sama dengan border. Mungkin bordernya dibuat danger gitu ya, warnanya merah. Terus mungkin eh, dikasih padding, kita bisa singkat PT teman-teman. PT itu padding top ya. Kalau Anda mau belajar bisa juga nyari di Bootstrap ini. Jadi banyak singkatan-singkatan yang bisa membuat penulisan kode ini nggak terlalu panjang ya. Kok hilang? Padding. Nggak mau. Eh display bukan ya? Nah. Padding itu masuk mana ya? Kenapa nggak muncul di sini? Oh, ini margin padding ya. Mungkin internetnya tadi ya agak trouble. Ini ya. Ini T itu top, B itu bottom dan lain-lain. Jadi kombinasi antara kalau mau pakai M bisa, mau pakai P bisa. M itu margin, P itu padding. Jadi M T berarti margin top, P T berarti padding top dan seterusnya teman-teman ya. Ini kita diberi beberapa auto ini kalau mau dibuka rata kiri kanan misalnya atau gimana, jadi menyesuaikan margin paddingnya, tapi tanpa itu bisa pakai 1 sampai 5 ini ya. 0 tentunya bisa juga ya. 0, 1 sampai 5 ini kita bisa pakai yang sudah disediakan. Jadi kalau yang belum disediakan misalnya 10 ya enggak ada ya teman-teman ya, harus ngisi sendiri pakai CSS. Anggap aja PT2 ya. Biar tidak terlalu mentok ke atas. Kita lanjutkan ya seperti itu. Nah, biar lebih ruangannya biar lebih, aduh, saya nggak suka sih. Windows itu sukanya jadi mungkin seperti ini. Mungkin PT-nya nggak jalan ya. Kelasnya margin top, padding top. Kalau tanpa top button, kalau tanpa top bottom left direct and right itu bisa diatur semuanya sekaligus nih ya B2. Kenapa nggak jalan ini? Jalan nggak sih? Kok kayaknya nggak jalan ya? Hmm, nggak tahu kenapa nggak jalan, kita skip aja dulu ya. Jadi mungkin tabelnya yang bermasalah atau gimana. Oke, kurang lebih seperti itu sih ya. Terus ini kalau kita lakukan satu demi satu ya. Nah, ini kita buat perbandingan. Kalau tadi kan 100% ya, kita buat 50%. Mungkin display inline box, inline box. Gitu.
Kita coba ya, kita copy yang ini di bawahnya, save. Oh, masih gitu ya, display inbox. Lupa saya, CSS inline box. Mungkin karena terlalu ini sih ya, terlalu besar. Oh, blok ya, salah tulis. Duh, kok mau bersin terus. Mungkin kita kurangi 50%-nya jadi 45. Bisa enggak? Oke, biar berdampingan seperti ini ya. Mungkin kalau 50 terlalu apa namanya? Terlalu besar. Jadi nggak cukup karena ada tambahannya border itu tadi ya. Mungkin seperti ini aja. Terus kita tambah ini. Tambah nggak usah, biarin gini aja. Terus kita lakukan sesuatu, yaitu kita rubah yang tadinya kita tulis seperti ini nih, kita hapus dulu. Mungkin yang 1, 2, 3 ini kita hapus. Ini kita biarkan dulu, kenapa? Nanti kita copy, atau bisa copy dari atas deh, kita hapus juga deh. Ini ya. Nah, ini kita bisa masukkan kode PHP teman-teman. Tujuannya untuk looping tadi, biar kita nggak usah nulis satu demi satu. Misalnya pakai for seperti ini. Di sini ada 4 kan ya itemnya. Nah, ini cuma perlu kita lakukan satu kali teman-teman nanti. Bisa seperti ini, pakai echo. Karena di dalam echo ini bisa kita isi dengan kode-kode apa teman-teman? HTML ya. Jadi kode-kode HTML kita masukkan di sini bisa nih teman-teman. Seperti ini. Nah, cuma ada masalah. Dilihat ya, ini petiknya 2 ya, untuk pembuka dan menutupnya petik 2 ya. Kalau saya tutup seperti ini ya, pakai petik 2 untuk kiri dan kanannya echo sebagai pembatasnya echo nih ya. Stringnya dipakai petik 2. Tapi di dalamnya ada petik 2 juga untuk text center. Nah, ini di sini ketemu masalah. Apa yang terjadi masalahnya teman-teman? Nah, kalau kita pecah bisa jadi seperti ini teman-teman. Nah, echo-nya akan menemukan bahwa mulai dari pembuka TR sampai sama dengan ini adalah sebuah string ya teman-teman. Kenapa? Karena dia diapit titik 2. Text center ini karena di luarnya titik 2 ya, ini bukan sebagai string. Lalu yang bawah ini dianggap string lagi karena di dalamnya petik 2. Jadi ada masalah seperti itu. Karena echo-nya menganggap yang di dalamnya petik 2 saja atau yang di dalamnya petik aja yang merupakan string. Nah, ini akan jadi error ini teman-teman. Caranya gimana ya? Kelasnya ini yang sebelumnya pakai petik 2 kita ganti jadi petik 1 saja teman-teman. Ini keyboard saya memang yang bermasalah. Saya harus ngetik petiknya 2 kali, kalau 1 kali enggak mau. Mungkin waktu install Windows-nya itu ya yang harus disetting. Ada settingan dari keyboardnya ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa ini diganti jadi petik 1. Yang sebelumnya ini atribut-atribut ini diapit petik 2, makanya dari itu saya sukanya atribut-atribut ini seperti style lalu kelas ini diapit petik 1 teman-teman. Kenapa? Supaya kalau dikopikan ke dalamnya echo tidak terjadi masalah. Karena nggak butuh petik 2 sebenarnya untuk atribut-atribut ini. Ya kan? Kita tahu kemarin petik 2 itu mengakibatkan kita bisa melihat isi dari variabelnya. Sedangkan kalau pakai petik 1, variabelnya itu tidak dianggap sebagai variabel, hanya dianggap sebagai tulisan biasa atau string biasa. Teks biasa gitu ya.
Kan text center ini nggak perlu amat dikasih variabel kan ya, nggak ada variabelnya di sini. Memang isinya cuma teks, jadi ya pakai petik satu saja. Jadi gitu teman-teman, ini akan diulang-ulang ya. Diulangnya bagaimana? Kemarin kita punya aturan yang pertama itu, ini saya tulis di sini ya. Yang satu itu adalah variabel kontrolnya. Pemberian nilai untuk variabel kontrolnya itu yang pertama. Nilainya berapa? Terus yang kedua, ini biar Anda lebih jelas saja ya. Yang kedua itu adalah perulangannya, jadi kondisi yang akan dicek dan ketika benar akan dilakukan perulangan ya. Yang ketiga adalah perubahan dari variabel kontrolnya ya. Gitu ya. Oke, mungkin ini saya taruh di atasnya deh. Soalnya ini kita isi lah. Kita coba ya variabel kontrolnya pakai kayak kemarin $i sama dengan berapa. Jadi nilai awalnya berapa. Mungkin kita isi 0 ya. Kenapa 0? Karena array kan mulainya dari 0 ya teman-teman. Jadi mana tadi ya? Mana tadi array-nya ya? Di atasnya main ini ya. Solar panel ini adalah array pada indeks ke 0. Kabel ini adalah isi dari array pada indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi mulainya dari 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu mending ini kita isi 0. Kenapa? Karena kalau seperti ini teman-teman, kita bisa manfaatkan nanti. Jadi ini bukan cuma untuk variabel kontrol untuk ngontrol perulangannya, tapi bisa kita manfaatkan seperti contoh kemarin ya, kita bisa tampilkan $i-nya. Jadi echo $i kemarin kan bisa ya. Akhirnya muncul bla 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 gitu ya. Atau di sini mau Anda coba tampilkan juga nggak apa-apa. Echo $i gitu ya. Oh, di dalamnya sini aja ya. $i gitu ya. Titik spasi. Ya, supaya tahu $i-nya ke berapa itu ya. Terus yang kedua kondisinya, kondisi yang akan kita cek apa itu kondisinya. $i-nya itu kalau di bawahnya di sini ada 0, 1, 2, 3. Berarti di bawahnya 4 ya. Di bawahnya 4. Apakah seperti itu? Betul, bisa seperti itu karena jumlahnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 berarti di bawah 4. 4 minus 1 alias 3. Jadi bisa Anda tulis 4 ya. Ini 0, 1, 2, 3. 3 kan di bawahnya 4 ya, teman-teman. Atau lebih kecil sama dengan 3. Gini juga tidak ada masalah. Terus kemudian perubahannya kita pakai $i plus plus saja. Jadi bertambah 1 terus, 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Oke, saya harap sih teman-teman paham. Ini kalau belum paham tolong dipelajari lagi. Nah, dengan gini kita tahu bahwa $i isinya tadi yang saya bilang ya, 0, 1, 2, 3. Setelah 3 jadi 4, 4 itu tidak lebih kecil, tidak juga sama dengan angka 3. Karena 4 itu lebih besar dari 3. Berarti tidak akan dilakukan yang di dalamnya ini ketika $i-nya 4. Itu ya teman-teman ya. Cuma akan dilakukan sebanyak 4 kali. 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Di sini kita ganti yang angka 3 ini jadi $i, teman-teman. Nanti kita jadi tahu $alba atau alat bahan yang ke 0, alat bahan ke 1, alat bahan ke 2, dan seterusnya menggunakan $i ini. Hasilnya, oke, enggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena ini tadi pakai apa teman-teman? Singkatan nih ya, pakai singkatannya PHP. Lah ini sudah di dalamnya PHP, ngapain dikasih singkatan lagi? Betul. Karena itu kita hapus. Ya kan tadi ini kan HTML, di dalamnya HTML ada PHP-nya.
Nah, ini kan sudah di dalamnya PHP. Ngapain saya kasih PHP lagi kan gitu ya. Walaupun sudah di dalamnya ekonya ini kan PHP juga. Eko ini kan kode PHP. Ya, nah di dalamnya eko kan kita bisa manggil variabel tanpa harus ada pembuka penutup PHP dan seterusnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Array ke 0 isinya solar panel, array ke 1 indeks ke 1 ya maksudnya, isinya kabel, indeks kedua isinya baterai dan seterusnya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi membantu sekali, kita hanya perlu nyeting satu kali ya teman-teman. Hanya perlu disetting satu kali. Misalnya warnanya mau diganti, misalnya apa gitu. Warna itu pakai apa ya? Lihat serap. Ya, salah pilih. Color misalnya. Nah, ini kita bisa ganti pakai teks. Teks apa misalnya, mau warnanya mau diganti. Misalnya yang hijau aja ya, teks sukses ini kita masukkan. Nah, nanti akan semuanya berubah jadi warnanya hijau misalnya kayak gitu. Tanpa harus maaf salah refresh. Nah, tanpa harus ngedit satu-satu gitu. Jadi hanya perlu menyiapkan ya, menyiapkan tempat untuk satu yang akan diulang-ulang gitu. Diulang-ulang tentunya dengan format yang sama tapi isinya yang beda ini ya, isinya ini yang beda. Gitu teman-teman, Anda bisa buat seperti ini. Atau contoh yang ketiga ya teman-teman. Contoh yang ketiga mau nggak mau nanti di bawahnya ya, soalnya nggak cukup ininya ya. Apa? Kan 45 ditambah 45 lagi nggak bisa ya, lebih besar daripada 100%. Nanti akan muncul di bawahnya. Gimana contoh yang berikutnya? Yaitu cara penulisannya tidak menggunakan echo teman-teman. Nah, menggunakan apa nih kalau nggak pakai echo? Nah, ini kita bisa tahu atau kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah kode HTML ya. Tentunya nanti butuh ngopi yang atas nih ya. Ngopi yang atas. Kita copy yang atas saja. Yang ini deh. Yang sudah disingkat. Ini kan kode HTML nih. For-nya sendiri adalah kode PHP. Tapi yang mau diulang-ulang ini adalah kode HTML. Saya mau pakai kode HTML aja tanpa PHP di sini. Bisa, teman-teman. Dengan cara apa? Ini PHP-nya mulai dari sini sampai sini ya, teman-teman ya. Berarti kita tutup. Nah, ini bukan kode PHP lagi. Kita nggak bisa pakai echo. Echo-nya kita tuh hancurkan atau kita hilangkan. Tetapi kita mulai PHP lagi nih di sini. Nah, kita tulis nih PHP. PHP. Ingat PHP itu setelah PHP harus ada spasinya ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti PHPI misalnya lo bingung nanti apa itu PHPI. Bukan kode kita cuma sampai PHP saja. Atau kayak tadi nih PHP kurung kurawal, bingung nanti ya. Jadi kita kasih spasi. Dengan gini mulai dari sini sampai sini kode PHP, sini sampai sini kode PHP, yang di sini adalah kode-kode HTML. Bisa seperti itu teman-teman. Anda mau pilih yang mana caranya terserah. Nah, karena ini kode HTML, tentunya kalau kita mau menampilkan variabel harus pakai apa teman-teman? Pakai pembuka penutup PHP lagi karena variabel itu dijalankannya di dalam PHP. Ya, kita ganti lagi nih bukan angka 3 tapi $i. Mungkin ini salah satu contoh ya teman-teman. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman. Contohnya mungkin segitu dulu. Untuk contoh yang ini kita lanjutkan ke contoh yang lain. Oke ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi bisa ditutup PHP-nya yang ini, PHP-nya berhenti di sini. Ini HTML, tapi di tengah-tengahnya ada PHP gitu ya. Lalu kita buka PHP lagi untuk menutup saja. Ya, kurung kurawalnya ini loh ditutup. Ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk penggunaan loopingnya yang berupa for. Nah, kita coba lagi kalau array-nya lebih dari satu dimensi seperti apa. Jadi ini contoh yang menggunakan array
satu dimensi kan ya teman-teman ya, alat dan bahannya ini. Mungkin kita copy aja, saya tak buat file baru, ini kita tutup, kita tambahi, ini kita ganti nama yang tadi, indeks 3, kita buat file lagi, indeks PHP, paste, tapi kita hapus ini semua, mungkin mainnya kita biarkan ya, main ini kita biarkan, navnya kita biarkan, nah tinggal variabelnya kita rubah. Sekarang kita buat mungkin variabel berita. Beritanya apa? Mungkin beritanya yang pertama adalah apa ya, berita-berita yang bagus. Kemenangan Persebaya di Liga Champion misalnya. Terus ditemukan atau dibuat spesies gajah baru ya mungkin ya. Terus berita teknologi, smartphone jeruk berapa ini, 99 telah diluncurkan. Terus gubernur mendatangi rumah hantu. Lah itu bagus. Pokoknya gitu ya. Soalnya berita. Misalnya ini judul-judulnya berita. Ini masih satu dimensi ya teman-teman. Ini masih satu dimensi. Ini kita coba tampilkan menggunakan Bootstrap lagi ya. Menggunakan bantuan Bootstrap. Kali ini Bootstrap yang card aja ya. Kita pakai card. Jadi card itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bisa dikasih gambar kalau mau. Tapi kita nggak pakai gambar ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi saya mau pakai yang agak bawah ya, teman-teman. Yang ada footernya. Nah, tapi ini nggak ada title-nya. Ya sudah deh, kita ngopi yang atas sendiri tadi. Nanti kita tambah footer sendiri. Jadi ini memang card itu biasanya dipakai untuk berita ya teman-teman ya. Sebenarnya div-nya juga ganti sama artikel gitu bisa sih. Tapi nggak apa-apa, kita sementara biarkan pakai div aja dulu ya. Width-nya kita buat 100% aja. Itu. Jadi ini kita siapkan tempatnya ya teman-teman ya. Oh ini div-nya kurang masuk ke dalam. Gitu ya. Jadi di dalam biar tahu kalau card-nya ini di dalamnya kontainernya. Jadi kita siapkan dulu satu card ya. Nanti cardnya ini kita ulang-ulang. Berarti kalau cardnya kita ulang-ulang mungkin bisa pakai cara yang tadi ya. Pakai apa? Kita buka tutup PHP-nya di sini. PHP ini kita buka for. Mungkin pakai cara yang tadi ya, $i sama dengan 0
dolar I kurang dari sama dengan 3 dolar I plus kurung buka, misalnya seperti ini ya. Nah, kita tutup di sini kan ya. Mana berhentinya di sini. Mungkin kita buat seperti ini. Sama kayak tadi, buka tutup PHP. Ini cuma untuk kurung kurawal saja, seperti ini. Oke. Jadi ini akan diulangi 3 kali. Kita coba jalan apa enggak. Oke, diulangi 3 kali. Gambarnya nggak muncul ya, memang nggak ada ya. SRC-nya kosong, titik-titik. Titik 3 kali. Kalau ditanya, kok nggak sama dengan contohnya yang di Bootstrap? Yang di Bootstrap itu sebenarnya gambar ya teman-teman. Kalau Anda lihat ini sebenarnya gambar ini teman-teman. Ini bisa Anda view back source dan lain-lain. Anda bisa lihat image cap ini sebenarnya cuma gambar. Nah, karena itu kita hapus image-nya, jadi tinggal title-nya sama isinya apa, lalu ada tulisannya go somewhere. Nah, go somewhere-nya ini kita masukkan ke dalam footer. Tadi kan ada title, card title ya. Nah, kita masukkan ke dalam footernya, kita X atau kita cut, terus kita masukkan, oh bentar, sebelum di cut kita masukkan dulu ini ya, footernya dulu. Ini ada cut footer ya teman-teman. Sebenarnya ya cuma div aja, nggak ada masalah. Tapi biar nggak salah ketik, saya copy aja. Gitu cut footernya. Nah, href-nya ini kita masukkan ke dalamnya. Nah, karena ini sudah diulangi pakai dolar I kayak tadi. Nah, ini card title-nya kita bisa ganti ya. Dengan apa? Dolar berita. Sama seperti tadi kita bisa pakai tanda tanya sama dengan untuk menyingkat ya. Sekarang kita coba tanpa titik koma, bisa enggak gitu ya. Pakai dolar berita yang ke dolar I. Save tanpa titik koma ya. Jalan apa enggak? Kalau enggak jalan ya berarti harus pakai titik koma. Oke, jalan kan ya. Enggak ada masalah. Jadi ini ya. Salah satu contoh penggunaan kalau Anda mau menata tampilannya ya cuma perlu dibuat satu tempatnya aja sebagai yang utama dan ini yang di otak-atik gitu ya. Anda mau apanya warnanya apa atau bagaimana, misalnya card title-nya ini mau dibuat rata tengah kan bisa tadi ya pakai text center. Sekali lagi kalau di dalamnya kelas ini berarti bawaannya Bootstrap, kecuali Anda membuat kelas Anda sendiri ya. Kita pakai kelas bawaannya Bootstrap, teksnya juga kita buat, oh enggak sih, teksnya biar rata kiri enggak masalah. Nah, footernya mau saya buat rata kanan biar tulisannya go somewhere ini di kanan gitu. Bagaimana caranya ya? Pakai text right tuh bukan, pakai text n ya, pakai n dan start ya. Start itu kiri, n itu yang kanan. Go somewhere-nya kita ganti tulisannya dengan baca lebih lengkap misalnya, atau baca lebih lanjut, monggo silakan. Oh, ini saya ini kan ya biar lebih lebar. Oke, teksnya nanti kita ganti. Sekali lagi kita mau nyoba yang 2 dimensi kan ya. Sekarang baru 1 dimensi. Oke, jadi ini ada judul, lalu ini isinya ya atau teksnya. Lalu ini kalau diklik harusnya buka beritanya lebih jauh, tapi sementara belum ya teman-teman ya. Sementara kalau diklik masih nggak kemana-mana. Nanti bisa Anda lengkapi sendiri itu ya, diganti href-nya ini isinya apa. Oke, nah ini kalau dibuat multidimensi atau 2 dimensi gimana? Nah ini kita ganti jadi array lagi dong. Ya, kita masukkan ini ke dalam array, tapi sebelumnya kita beritahu misalnya ini adalah sebuah judul ya. Jadi kita kasih asosiatif
indeksnya judul adalah kemenangan ini ya. Ini kita bisa lanjutkan nanti ke bawah ya. Judulnya ini misalnya. Mungkin kita buat seperti ini biar. Nah, ini judul, kita tambah yang lain misalnya koma isinya. Copy enggak apa-apa. Isinya apa? Ya, saya nggak ngerti nih, dikasih gini-gini aja. Aja, mungkin gitu ya. Kalau Anda mau kasih link ini ya, hrefnya ya, boleh ini Anda kasih tambahan. Misalnya Anda bisa kasih href ini. Kan terserah Anda ya mau dikasih nama apa. Atau link. Linknya mau kemana ini? Misalnya berita 1.html misalnya atau PHP. Silakan ya. Dan seterusnya. Jadi ini array 2 dimensi, Anda bisa kasih ini item-item apa saja yang berkaitan tentang berita tersebut. Kalau di Anda mungkin bukan berita kan ya, yang di Anda kan CV, berarti misalnya apa namanya, lulusan apa namanya, riwayat pendidikan 1, riwayat pendidikan 2 dan seterusnya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita lanjutkan, kita ganti yang bawah dengan format yang sama ya teman-teman. Jadi saya copy, kita masukkan ini di sini. Judulnya tetap ya, indeksnya yang asosiatif ini tetap. Judulnya yang beda, mungkin teksnya juga dirubah BBB 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 dan seterusnya ya. Berita 2 misalnya. TPHP. Terus kemudian kita copy lagi. Paste, ini kebanyakan koma nanti dihapus, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak kebingungan masalah koma-koma itu. Ya itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan ya, koma-komanya. Ini juga kita ganti isinya ya. Terus gitu ya. Biar kelihatan beda aja. Ini berita 3. Saya copy lagi. Judulnya ini. Ini yang berita 4 misalnya. Ini koma-koma yang nggak kepake kita hapus ya. Ini nutupnya array yang atas, jadi array yang berita ini ditutup ini ya. Terus ini masing-masing array di dalamnya array ini ya, seperti ini. Oke, karena indeksnya asosiatif. Nah, Anda nulisnya bagaimana ini? Nah, tetap ini for-nya 0 sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3 alias ada 4. Beritanya tetap berita yang ke 0, 1, 2, 3. Nah, tapi judulnya kan tadi pakai apa istilahnya tadi, associative array ya. Kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman, judulnya. Nah, jadi berita yang ke 0 kita mau tampilkan judulnya. Judul dari berita ke 0. Misalnya seperti itu. Error enggak ya, kita coba ya. Oke, enggak error kan ya teman-teman ya, muncul. Nah, ini sekarang isinya atau teksnya kita ganti, mungkin kita copy aja ini. Berita yang ke itu, tapi ini isi tadi ya. Maaf, saya tadi lupa isi. Oh ya, isi. Terus kemudian untuk hrefnya bisa diganti jadi sama, kita copy, tinggal ganti kurung kotak yang terakhir ya. Kurung kotak terakhir ini jadi link. Link ya, ini ya, link. Oke. Kalau dijalankan berubah kontennya nanti ya. Jadi A, B, 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 B. Nah, ini baca lebih lengkapnya kalau kita klik pindah ke berita 1.php, walaupun belum kita siapkan ya beritanya ya. Harusnya ada disiapkan tapi ya seperti itu. Jadi itu contoh ya teman-teman, menggunakan looping menggunakan array 2 dimensi.
Ada tambahan satu lagi ya teman-teman. Array itu punya fungsi-fungsi yang bisa membantu kita teman-teman. Contohnya, daripada kita isi 3 nih, kita kan nggak tahu nih array-nya berapa. Saya tambah beritanya misalnya. Kalau beritanya saya tambah jadi ada lagi. Misalnya apa ini ya? Pemanasan global pada panci teflon. Ya, misalnya gitu ya. Ditanya misalnya. Berita 5. Nah, nanti nggak akan muncul nih yang terakhir ya. Kita kan nggak tahu. Soalnya ini I-nya cuma 0 sampai 3. Nah, kita bisa menggunakan bantuan sebuah variabel. Kita buat variabel baru aja ya. Misalnya eh, banyak berita atau berita garis bawah jumlah. Jumlah beritanya berapa sih? Gitu ya. Kita bisa manfaatkan fungsi bawaan dari array atau fungsi yang disediakan oleh PHP untuk melihat array kita ini ada berapa sih. Tentunya yang dilihat adalah jumlah ininya ya. Kita nggak bisa ngelihat di dalamnya ini ada berapa gitu. Ya bisa, tapi harus bertingkat ya, satu demi satu. Tapi yang ini kita bisa lihat misalnya dolar berita itu isinya berapa sih. Nah, kita bisa pakai dolar berita. Bisa nggak titik? Nggak bisa ya. Oke, apa nih? Rank. Nah, kita biar yakin pakai apa, kita tanyakan sama si Google. PHP array length. Atau kalau nggak tahu lengthnya apa, jumlah. Biar nyari bahasa Indonesia. Jadi ini manfaatkan ya. Array bisa nggak sih nyari jumlahnya berapa? Nah, silakan nih. Menggunakan si Google atau yang lain. Nah, kita pakai count ya teman-teman. Kalau di JavaScript pakai length, kalau di PHP pakai count. Count itu hitung ya, bahasa Inggris. Makanya jangan alergi ya. Nah, biar kelihatan array-nya ini berapa beritanya, kita pakai console.log ya. Oh, itu console.log punyanya JavaScript lagi. Pakai apa ya? Pakai apa menampilkannya? Oke, langsung deh kita tampilkan pakai Vardam aja. Dolar berita jumlah. Muncul nggak sih berita jumlahnya ini? Kita coba ya teman-teman. Oke, berita jumlah bukan cuma ya. Yes. Iya, oke, adalah sebuah integer isinya yaitu 5. Oh, isinya ada 5. Satu ya, A ini ya. 2 yang B, 3 C, 4 yang D, dan 5 yang E ini ya teman-teman. Ada 5. Loh kok 5 Pak? Kan harusnya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang dihitung itu jumlah isinya, bukan indeks terbesarnya ya teman-teman. Jumlahnya gitu teman-teman ya. Kita komentar biar nggak muncul tulisannya ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan karena jumlahnya tadi 5, nah, alias jumlahnya bukan apa namanya, bukan hmm, indeks terbesarnya, maka kita bisa manfaatkan ini dengan dihapus sama dengannya. Kita pakai dolar berita jumlah. Oke, dengan gini berapapun beritanya, nanti Anda tambah itu ya, akan ditampilkan semua nih A, B, C, E, D ya, muncul semua ya. Jadi kalau Anda tambah lagi nanti muncul lagi seterusnya. Misalnya tambah lagi deh ya, berita ngawur misalnya. Berita ngawur. F. Berita ngawur 1.
berita ngawur 2. Oke. Dan seterusnya Anda bisa tambahkan ya. Jadi berapapun beritanya nanti akan muncul teman-teman ya. Udah muncul nih berita ngawur 1, 2. Jadi nggak usah kita rubah-rubah lagi array-nya di sini. Nggak usah kita rubah-rubah lagi for-nya ini. Akan langsung berapapun isi dari array-nya akan tetap bisa ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jangan lupa bertanya, jangan takut bertanya. Bertanya itu baik, bertanya itu the best. Banyaklah bertanya. Terus jangan lupa dicoba, jangan lupa tugasnya dan lain-lain. Saya akhiri sampai di sini. Semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.